tidak mau dimuliakan, tidak mau beribadah kepada Allah, dia akan meluncur ke bawah. Derajatnya akan meluncur ke bawah. Summa radadnahu asfala safilin. Bahkan akan lebih rendah daripada binatang. Sampai Al-Quran mengatakan kal an'am bal hum adall. Bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang, karena mereka tidak mau dimanusiakan oleh Allah, karena mereka tidak mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan yang mulia, maka Allah juga kasih fasilitas berupa dunia ini, di mana di dalamnya ada harta, ada kekuasaan, ada wanita, ada makanan dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menunjang tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan sampai fasilitas dijadikan tujuan. Alamat tidak akan menemukan kebahagiaan. Jadi kalau ada orang yang menjadikan fasilitas hidup berupa dunia ini sebagai tujuan, tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Karena itu kalau kita mau berlomba, jangan di level fasilitas. Kalau kita mau berlomba, berlombalah di level tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Quran ataupun hadis tidak ada yang menyatakan bahwa kita harus berlomba di fasilitas hidup, tidak. Tapi di tujuan hidup kita yang harus berlomba. Kalau fasilitas hidup yang dijadikan perlombaan, ajang perebutan, inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu, ketika beliau katakan kepada para sahabat, "Idza futihat 'alaikum farsu war-rum." Bagaimana jika dua kerajaan besar, Persia dan Romawi, ditaklukkan untuk kalian? Artinya Pak, kekuasaan sudah ada di hadapan kita, harta kekayaan sudah ada di hadapan kita. Maka pertanyaan Rasulullah SAW kepada para sahabat, al-qaumun antum, akan jadi bangsa apa kalian? Rek jadi jelema sehingga kemana? Kalau harta kekayaan, kekuasaan sudah ada di hadapan mata kita. Qala Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, naqulu kama amarullah. Kami akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Allah. Kami akan beramal seperti apa yang dikatakan oleh Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Allah dzalik." Bahkan lebih dari itu, kata Rasul. Satu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah summa tatadabaruna. Kalian saling berlomba. Summa tatanafasuna. Kalian saling berlomba. Kalian saling berebut kekuasaan, berebut harta kekayaan. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasul. Ketika kekuasaan, harta kekayaan sudah ada di hadapan kita, perebutan yang akan terjadi. Bahkan Rasul mengatakan summa tatahasaduna. Kemudian kalian saling dengki, kalian saling iri. Yang kalah iri dengan yang menang. Maka kebalikannya, yang menang akan menindas yang kalah. Itu kalau orang sudah terjangkit penyakit hasud. Hasud karena kekuasaan, hasud karena harta kekayaan. Bahkan Rasulullah mengatakan summa tatadabbaruna, kemudian kalian saling memutuskan hubungan. Akhirnya hubungan keluarga jadi renggang. Akibat apa? Perebutan harta kekayaan. Hanya karena beda pilihan, kadang-kadang keluarga jadi putus hubungan. Hubungan tetangga jadi putus. Bahkan hubungan berbangsa dan bernegara juga
semakin pecah. Karena harta, karena kekuasaan. Dan ini yang dikhawatirkan. Kemudian summa tatabaghduna, kemudian kalian saling membenci. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Sampai sekarang ada. Ketika perebutan kekuasaan, kemudian negara ini ngablok jadi dua. Kanu ini benci, kanu ini benci, kan itu. Seperti itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kalau harta dan kekuasaan sudah ada di hadapan kita, maka pertanyaan Rasulullah adalah, ay qaumin antum, akan menjadi bangsa apa kalian? Ini perhatian Rasulullah, begitu khawatir kepada umatnya. Karena itu kalau kita mau bersaing, ulah di level sarana, jangan di level fasilitas. Kalau kita mau bersaing di level tujuan, maka kita lihat bagaimana Al-Quran mengatakan, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang berlomba di dalam kebaikan. Maka wahum laha sabiqun, mereka lah yang akan memperolehnya. Jadi kalau kita berlomba di level tujuan, semuanya akan kebagian. Tidak akan ada yang dikecewakan. Dalam ayat lain disebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Di surat Al-Mutaffifin juga dijelaskan falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk urusan akhirat, untuk urusan surga, silahkan kalian saling berlomba-lomba. Bahkan di dalam ayat yang sering kita baca di surat Al-Imran, Allah menegaskan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah, berlomba-lombalah kalian untuk mencapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disinilah kita harus bersaing di dalam tujuan kita. Sampai Imam Hasan Al-Basri mengatakan, jika engkau melihat ada orang lain mengungguli kamu dalam urusan dunia, maka ungguli oleh kalian dalam urusan akhirat. Jadi kalau ada orang punya gedung sigrom, mobil nakabalata, sehingga kita kalah, maka kalahkan dia dalam urusan dunia. Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak ada hasud kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, kita boleh hasud kepada orang yang diberi ilmu pengetahuan, kemudian orang tersebut dia mengamalkannya kepada orang lain, sehingga kita hasud. Kita merasa iri kepada orang tersebut, kita ingin seperti orang tersebut, boleh hasud seperti itu. Dan itu di dalam bahasa agama disebutnya ghibthah. Kemudian hasud yang kedua adalah ketika kita iri kepada orang yang diberi harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Sehingga kita iri kepada orang tersebut, boleh iri yang seperti ini. Hadirin wa iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis juga Rasulullah SAW menyerukan kepada kita supaya kita berlomba di dalam beramal. Badiru bil amali fitanan. Bersegeralah kalian untuk beramal, berlomba-lombalah kalian untuk beramal fitanan sebelum terjadi fitnah. Kaqita'il lail, kata Rasulullah. Fitnah itu seperti potongan malam. Sampai kata Rasulullah, yusbihur rajul mu'minan, sampai ada orang yang pagi hari masih beriman, wa yumsi kafiran, sore hari dia sudah jadi kafir. Begitu juga sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Ada orang yang sore hari dia masih beriman, pagi hari dia sudah menjadi kafir. Akibat dari apa? Ya biudinah, mereka jual agamanya.
bi'ardin minad dunia, dengan perhiasan-perhiasan dunia.